Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmatnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini di malam Senin tanggal 3 Oktober 2021 Masehi, kita dapat berkumpul untuk mengadakan wirid atau pengajian dengan tujuan untuk belajar untuk ilmu syar'i, yaitu dari firman Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu bab di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundhiri yang dikenal dengan Imam Al-Mundhiri. Al-Imam Al-Mundhiri adalah seorang yang disebut hafidh. Hafidh itu artinya orang yang sangat alim dan banyak sekali menghafal hadis. Sehingga kitab ini diimlakkan kepada muridnya. Diimlak itu artinya didikte dari hafalannya. Ribuan hadis mungkin, ribuan hadis keluar langsung dari luar kepala tanpa kitab yang dibaca, dia sudah hafal sehingga muridnya menulisnya dari hafalan beliau, maka disebut al-hafidh. Ya, al-hafidh artinya maksudnya hafal hadis. Beliau menulis tentang masalah akhlak. Ya, akhlak artinya at-targhib artinya motivasi untuk beramal soleh, dan at-tarhib isinya peringatan atau ancaman kepada orang yang mendurhakai Allah SWT atau melanggar perintahnya. Ancaman-ancaman itu. Jadi antara motivasi dan ancaman itulah yang beliau tulis dalam kitab ini, At-Targhib wa Tarhib. Motivasi. Sebab kita belajar dalam pertemuan pertama kita belajar akidah, manhaj.
kemudian di pertemuan kedua juga, pertemuan ketiga kita membahas fikih ya, fikih ibadah, dan kita telah tiba ke pertemuan yang keempat. Kita belajar tentang akhlak, bagaimana para ulama menulis pembahasan kitab-kitab mengenai akhlak ini. Beliau Al-Hafidh Al-Munziri mengawali bab dalam kitab At-Targhib ini dengan judul At-Targhibu fil Ikhlas Was-Sidqi Wan-Niyati As-Salihati, ya. Motivasi dalam ikhlas dan dalam kejujuran serta niat yang saleh. Itu judulnya, ya. Beliau mengawali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi bagaimana kita bayangkan seorang ulama itu hidupnya hanya untuk dihidmahkan, melayani sunnah, ya. Seolah-olah nggak ada kegiatan lain kecuali menghafal hadis, mengajarkan hadis, menulis hadis. Sehingga kita akan menemui di dalam sejarah sesuatu yang menakjubkan, bahwa ulama itu hafal sampai ribuan hadis di kepalanya. Ya. Salah satunya yang kita akan bahas di kitab yang ditulis oleh Al-Munziri, Syekh Al-Munziri, Al-Hafidh. Beliau mengimlakkan atau mendiktekan kepada muridnya dengan hafalannya. Beliau dan tidak meleset. Kalau dicek di kitab-kitab induk, nggak meleset hafalannya. Nah, itulah hebatnya Syekh Al-Hafidh Al-Munziri. Beliau mengawali riwayat dari Ibnu Umar. Baiklah, kita bacakan saja. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Maksudnya meridhoi keduanya itu Abdullah, anaknya Umar, dan Umar sendiri. Karena Ibnu Umar itu anaknya Umar. Anaknya Umar namanya Abdullah, bapak namanya Umar. Dua-duanya sahabat Nabi. Makanya ketika mengatakan Ibnu Umar, maka kita mengatakan semoga Allah meridhoi keduanya, anak dan bapak. Karena kedua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, yaqulu, berkata atau bersabda, intalaqa thalathatu nafarin. Ada 3 orang yang bepergian, mimman kana qablakum, yaitu 3 orang itu hidup pada zaman sebelum kalian. Maksudnya Nabi menceritakan orang-orang dulu sebelum Nabi lahir, sebelum sahabat-sahabat Nabi lahir, ya, zaman dahulu. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran untuk sahabat Nabi, untuk orang-orang setelahnya, dan orang-orang setelah zaman mereka seperti kita, menjadi pelajaran. Kata Rasulullah SAW, ada 3 orang yang bepergian. Bepergian mungkin ada keperluan. Dalam riwayatnya dikatakan keperluannya mencari kayu, ya. Hatta awahumul mabitu ila ghar, sampai 3 orang ini turun di satu singgah di satu gua karena malam, ya. Karena menjelang malam, jadi ada sebuah gua, singgah di gua, ya. Masuk tentunya kalau singgah. Fadakhaluhu, maka mereka kemudian masuk ke gua itu. Fanhadarat sakhrah, kemudian ada sebuah batu yang jatuh, meluncur minal jabal, dari gunung. Fasaddat alaihim al-ghar, dan menutupi gua tiba-tiba gitu, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita masuk gua, kemudian gua itu tertutup batu, berarti alamat kita kekurangan oksigen.
dan lama-lama bisa mati ya. Faqalu, maka tiga orang ini yang masuk gua ini, yang tertutup oleh batu itu, berkata, innahu la yunjikum min hadhis sakhrah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini illa an tad'u Allah, kecuali kalian berdoa kepada Allah bisolhi a'malikum, dengan wasilah amal soleh kalian, dengan perantara amal soleh kalian. Jadi salah satunya bilang sama yang lain, kita harus berdoa kepada Allah dengan menceritakan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wasilah, tawassul. Tawassul itu artinya dia berdoa dengan perantara amal soleh. Misalnya kita bisa berdoa, ya Allah berilah rizki, itu langsung kita. Tapi kalau kita mengatakan, ya Allah saya telah memberi anak yatim 100.000 kemarin, kalau memang ikhlas ya Allah berilah aku rizki. Berarti sebelum kita berdoa ada muqaddimahnya, ada pendahuluannya, kita menceritakan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajulun minhum, kemudian salah satu di antara mereka berkata atau berdoa, Allahumma kana li abawani, ya Allah sesungguhnya aku mempunyai dua orang tua, itu ayah dan ibu orang tua, syaikhani kabirani, yang telah tua renta ya, yang telah tua ya. Syaikhan artinya tua. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan, dan aku tidak memberikan minum susu ya sebelum mereka minum susu itu. Artinya dia mengutamakan kedua orang tuanya sebelum memberikan kepada dirinya, kepada istrinya, dan kepada anaknya, dan kepada orang lain, apalagi orang lain. Anak dan istri saja dia nomor duakan daripada orang tuanya. Orang tuanya di nomor satukan ya. Dia cerita kepada Allah ini, ya. Fana abi talabu syajarin yauman, suatu hari, ya Allah suatu hari saya mencari kayu dan di tempat yang jauh. Falam aruh alaihima hatta nama, dan saya tidak pulang kecuali di sore hari, sampai saya temui di rumah. Ketika pulang ke rumah mereka telah tertidur karena saking lamanya saya pulang. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, kemudian saya memerah susu untuk diberikan air minum susu itu kepada mereka. Tapi karena mereka fawajadtuhuma, kemudian saya menemui mereka berdua naimaini, sedang tidur. Fakarihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan, dan saya tidak suka atau saya tidak mau memberikan minum susu ini kecuali setelah mereka minum. Falabithu, kemudian saya berdiam diri. Wal qadahu ala yadai, sedangkan gelas yang isinya susu itu di tanganku. Antadhiru istiqadahuma, saya menunggu mereka berbangun. Hatta bariqal fajru, sampai terbit fajar, sampai subuh. Zada ba'dur ruwat, telah menambahkan sebagian para rawi, wasibyatu yatadaghawna inda qadamai, sedangkan anak-anak ini mereka berteriak karena saking laparnya di kakiku ya, maksudnya di qadamai, yaitu di kedua kakiku ya. Artinya anak-anak merengek
minta minum, tapi saya enggan memberi minum sebelum orang tua saya minum. Fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Kemudian mereka berdua bangun, kemudian aku beri minum keduanya. Kemudian dia berkata lagi, Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha wajhika. Ya Allah, seandainya apa yang aku lakukan adalah ikhlas karena mencari wajahmu, fafarrij anna, bukakanlah untuk kami ma nahnu fihi min hadis sakhrah, batu yang menutupi gua itu. Fanfajarat syai'an, kemudian terbukalah batu itu sedikit ya. La yastati'una al-khuruj minha, tetapi belum bisa mereka keluar dari gua itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-akharu, berkata yang lain atau yang kedua, Allahumma kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai anak paman, seorang anak paman, artinya sepupu paman ya. Sepupu perempuan dari anak pamanku ya. Artinya anak pamanku berarti sepupuku gitu. Perempuan ya. Kanat ahabbun nas ilayya. Adalah si gadis ini, anak pamanku ini, yang perempuan ini adalah orang yang paling aku cintai. Fa'aradtuha ala nafsiha, aku menginginkan menikah dengannya. Famtana'at, tetapi gadis itu, sepupuku itu menolak. Famtana'at minni, menolakku. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai terjadi tahun-tahun paceklik sehingga si gadis ini mengalami kesengsaraan keuangan ya. Artinya paceklik ini ya menimbulkan dia kekurangan ya. Faja'atni, kemudian si perempuan tadi, sepupuku itu, datang kepadaku. Ya. Fa'ataituha 20 wa mi'ah dinar. Kemudian aku berikan kepadanya 120 dinar emas. Ala an tukhalli baini wa baina nafsiha, aku berikan dengan syarat dia harus berkholwat denganku. Artinya berkholwat ya, berkholwat itu berdua-duaan seperti suami istri, bergaul ya. Mau melakukan sesuatu perzinaan lah misalnya ya. Fafa'alat, kemudian dia setuju. Nah, fafa'alat itu artinya dia melakukannya. Hatta qadirtu 'alaiha, sampai pada saat aku ingin melakukan itu dan aku mampu melakukannya. Qalat, berkatalah si perempuan tadi, sepupuku tadi, la yahillu laka an tafuddal khatam illa bihaqqihi, tidak halal bagimu untuk membuka segel kecuali dengan haknya. Artinya membuka segel itu adalah satu kinayah, satu perumpamaan. Membuka segel ini memecah keperawanan. Tidak halal bagimu menggauli aku, bahasanya, kecuali dengan haknya. Artinya menikah dengan baik, menikah dengan tanpa paksaan, adanya mahar, ada persetujuan wali dan sebagainya. Itu dengan haknya ya. Fataharrajtu minal wuqu' 'alaiha, kemudian aku pergi. Artinya dengan ucapan si perempuan tadi aku sadar misalnya. Kemudian aku jauhi karena aku takut dosa. Minal wuqu' 'alaiha, jangan sampai aku jatuh kepada perzinaan itu. Fansaraftu anha, kemudian aku berpaling darinya. Wahia ahabbun nas ilayya, padahal perempuan itu perempuan yang paling aku cintai dari seluruh wanita di dunia. Iya. Wa taraktu adz-dzahab,
kemudian aku tinggalkan emas tadi, tidak diambilnya lagi, tidak aku ambil lagi. Alladzi a'taituha, emas yang aku berikan tadi, aku tidak ambil, aku serahkan tadi sama sepupuku tadi. Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha wajhika fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau perbuatanku yang dulu seperti itu yang aku ceritakan tadi, aku berbuat hanya mengharap wajahmu, perbuatanku waktu itu ikhlas karenamu, maka bukakanlah batu itu dari kami. Fanfajarat as-sakhrah, kemudian batu itu membuka. Ghairu annahum, namun mereka la yastati'una al-khuruj, mereka tidak belum bisa keluar minha, dari gua itu. Artinya batu itu bergeser tapi tinggal sedikit lagi ya bisa keluarnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala ats-tsalits, kemudian berkata orang yang ketiga, Allahumma inni istajartu ujara, ya Allah, sesungguhnya aku mempekerjakan pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan, mempekerjakan pelayan atau para pegawai. Saya punya pegawai, ya, bahasa mudahnya. Wa a'taituhum ujratahum, kemudian aku bayar semua upah-upah mereka. Ghairu rajulin wahid, kecuali satu orang. Tarakal ladzi lahu wa dhahab, karena dia pergi saja, mau digaji pergi. Semua karyawan aku gaji semuanya, kecuali satu orang karena dia pergi. Wa thammartu ajrahu, kemudian aku kembangkan upahnya. Jadi upahnya dikembangkan. Hatta kathurat, sampai berkembang banyak. Minhu al-amwal. Faja'ani ba'dahin, kemudian orang itu setelah berapa waktu lamanya itu datang kepadaku. Faqala li, kemudian dia berkata kepadaku, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, tunaikanlah, bayarlah upahku yang dulu aku kerja. Fakultu, maka aku berkata, kata yang mempekerjakan tadi, yang orang ketiga tadi, kullu ma tara min ajrika mil ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq, seluruh apa yang kamu lihat di lapangan itu, dari sapi, onta, kambing, dan para pelayan-pelayannya atau pengembalanya, ya, hamba-hambanya, ya, semuanya milikmu. Faqala, maka si pekerja tadi mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi'u bi, wahai hamba Allah, janganlah kamu bercanda. Upah saya enggak sebanyak itu, sedikit upah saya. Inni la astahzi'u bika, kata orang ketiga tadi, saya katakan, saya tidak bercanda. Nah, diceritakanlah bahwa waktu itu upahmu saya kembangkan, saya belikan kambing, belikan ini, kemudian berkembang, sapi berkembang, semuanya berkembang, kemudian dibeli budak, ada budaknya dan sebagainya, sehingga seluruh apa yang ada di depan matamu adalah modal dari gajimu. Fa'akhadahu kullah, kemudian orang ini, pelayan ini, pekerja ini membawa semuanya tanpa meninggalkan satu pun untukku. Artinya tidak meninggalkan, kok saya diupah atau bagaimana, saya telah mengembangkan hartanya gitu. Fasaqahu falam yatruk minhu syai'an,
dia tidak meninggalkan sedikit pun, digiring semuanya sapi, digiring ontanya semuanya, pelayan digiring semuanya ke rumahnya, ke kampungnya, tanpa meninggalkan satu pun untukku. Tapi karena keikhlasan, karena apa namanya, nggak apa-apa lah itu. Allahumma ya Allah, in kuntu, seandainya aku fa'altu dzalik, saya melakukan itu ibtigha'a wajhik, engkau memandang bahwa itu perbuatan ikhlas untukmu, untuk mencari wajahmu, untuk mencari keridhaanmu, fafruj anna ma nahnu fi, maka bukakanlah batu itu yang menutup gua itu. Fanfajarat, kemudian terbukalah as-sahratu, batu besar itu. Fakharaju yamshun, kemudian mereka bertiga keluar dan berjalan menuju rumah masing-masing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Apa kesimpulannya dari hadis ini yang panjang ini? Nabi menceritakan umat. Yang pertama, bolehnya kita bertawassul dengan amal soleh. Tawassul artinya berdoa dengan perantara. Kita tidak langsung berdoa, tapi kita menceritakan kebaikan kita kepada Allah. Kalau kita menceritakan kebaikan kita kepada Allah, tidak apa-apa. Asalkan jangan kita menceritakan kebaikan itu kepada manusia. Kalau kita menceritakan kebaikan kita kepada manusia, bisa riya, bisa sum'ah. Ya, bisa riya, bisa sum'ah. Sum'ah itu artinya ingin didengar. Kalau riya ingin dilihat. Misalnya kita berbuat baik, menceritakan kepada yang lain, kadang timbul kita riya, ingin dipuji. Nah, itu bisa menghancurkan amal kita. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, boleh kita berdoa dengan mengucapkan kebaikan-kebaikan kita. Seandainya kebaikan itu ikhlas karena Allah SWT, boleh kita minta apa yang kita minta. Kemudian pelajaran yang lain adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita pelajaran orang-orang dahulu. Jadi orang-orang dahulu yang hidup menjadi pelajaran untuk kita. Walaupun kita katakan kemarin di pelajaran yang telah lalu bahwa agama dahulu telah dihapus, hanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi lah yang harus diikuti. Tetapi Nabi sering menceritakan zaman dahulu ada ini, ada ini, ada itu, ada ini. Contoh, sahabat yang disiksa, dikejar-kejar, diintimidasi itu mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah ini? Maka Rasulullah menceritakan, kamu kurang sabar. Sesungguhnya di zaman dahulu lebih parah lagi, ada yang digergaji, ada yang ini. Itu cerita Nabi untuk apa? Untuk menjadi pelajaran untuk kita, untuk para sahabat Nabi, untuk orang-orang setelahnya, untuk kita. Jadi orang-orang dahulu ini diceritakan oleh Nabi untuk pelajaran buat kita. Ada contoh lagi misalnya, Nabi pernah menceritakan ada seorang yang membunuh sampai 99. Nah, ya kan? Nah, ada Nabi menceritakan dahulu ada orang sebelum kita, kata Nabi, sebelum Nabi dan sahabat-sahabat Nabi hidup, kata ada seorang yang membunuh manusia, membunuh manusia dibunuhnya, dia membunuh manusia sampai 99 orang. Kemudian datang kepada dianjurkan datang kepada seorang hamba Allah, ahli ibadah, seorang abid. Datanglah orang ini yang membunuh ini kepada seorang ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, katanya, kalau saya bertobat kepada Allah, saya sudah membunuh 99 orang. Kalau saya bertobat kepada Allah, apakah saya diterima? Kata ahli ibadah itu, kamu sudah diterima. Kamu sudah 99 membunuh. Satu membunuh saja dengan sengaja. Ini balasannya, siksanya. Apalagi 99. Nah, seperti itulah. Itu pandangan apa? Ahli ibadah. Karena ahli ibadah itu apa? Mengukurnya dengan ibadah dia. Nah, ibadah dia sudah banyak. Maka dengan rasa putus asa, si pembunuh ini membunuh ahli ibadah ini.
Karena dalam pikirannya kalau nggak diterima taubatnya, ya sudah digenapkan aja 100. Kemudian dianjurkan oleh seorang, pergilah ke seorang ahli ilmu. Ya. Ahli ibadah beda dengan ahli ilmu. Ahli ilmu itu berpandangan luas. Kalau ahli ibadah, dia hanya ibadah saja, ilmunya kurang gitu. Maka datang kepada ahli ilmu, wahai alim, ya, orang ahli ilmu, saya sudah membunuh 100 orang. Halli min taubah, atau apakah saya diterima taubat saya? Apa kata orang alim ini? Kalau taubat dengan sungguh-sungguh maka diterima oleh Allah SWT. Caranya kamu pergilah ke tempat kampung di mana di situ banyak orang beribadah. Kamu tinggalkan kampungmu yang banyak maksiat, banyak kejahatan. Beribadah dengan mereka. Nah, itulah orang alim itu. Jadi dengan solusinya bisa berubah manusia. Dan banyak sekali cerita-cerita Nabi tentang orang-orang zaman dahulu sebelum Nabi lahir. Intinya untuk belajar untuk kita bagaimana sikap kita beragama, bagaimana kita menjalani agama dengan sebaik-baiknya, dengan mencontoh orang-orang dahulu, baik sebelum orang-orang soleh sebelum Nabi lahir maupun orang-orang sebelum kita dari kalangan sahabat dan tabi'in. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Boleh merokok ya, Ustaz ya. Boleh merokok ya. Nggak boleh merokok ya. Iya, tentu kalau nak merokok. Rokok. Rokok. Iya kan ya. Pakai rokok. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Kalau nggak ada pertanyaan langsung aja pulang. Ya. Bisa ngopi. Enggak, kita kan mau jawab.